Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, pagi, ataupun siang bagi teman-teman yang menyaksikan. Perkenalkan, saya Dwiki Agung Pebranda, salah satu murid dari Pacman Data School. Dan di sini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas kami dari Introduction to Data Visualization, di mana kali ini saya mengambil dataset berupa General Ledger. By the way, saya mendapatkan dataset ini dari Kaggle ya, dari Kaggle. Nah, kita bisa lihat di sini datasetnya berupa transaksi dari sebuah perusahaan yang unknown. Ada 7 negara yang ada di General Ledger ini. Ada USA, Canada, UK, Germany, France, Australia, and New Zealand. Dan ada 3 tahun ya, ada 3 periode yang ada di laporan keuangan nih. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke visualisasinya, di mana yang pertama cukup sederhana sebenarnya yang dibuat di kesempatan kali ini, di mana yang pertama visualisasi pertama adalah berupa global sales ya, di mana bisa kita lihat secara jelas USA ada di peringkat pertama dengan sales paling besar yang diikuti dengan New Zealand dan terakhir paling kecil adalah UK. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk di sini. Yang mungkin yang perlu kita perhatikan adalah di mana UK pada tahun awal 2020 dia mengalami penurunan yang cukup drastis ya dari 1001 menjadi 25.000 in US dollar ya. Nah, ini nanti harusnya jadi concern ya bagi perusahaan terkait untuk meneliti dan menyelidiki apa penyebab penurunan drastis tersebut. Berikutnya, masih berkutat di global sales, hanya saja kali ini uh, grafiknya menunjukkan perubahan ya, maksudnya komposisi dari masing-masing sales di tiap tahun, di mana di sini sekali lagi seperti tadi bisa kita lihat dengan jelas US memiliki percentage terbesar ya, diikuti oleh berikutnya adalah Germany, dan mungkin harusnya ini kita uh, descending dulu agak lebih. Oh ya, karena ini ada beberapa tahun ya, jadi mungkin descending tidak bisa efek, tapi kalau bisa kita lihat sebentar, ini mungkin kita bisa lihat di per year ya, di per year mungkin ini lebih jelas, maksudnya growth ya, growth masing-masing negara, di mana US kita bisa lihat dari 28 ke 30% dan masih tetap ada di sekitar 30%. Walaupun tadi kita lihat dia adalah merupakan negara dengan komposisi besar, tapi bisa kita lihat bahwa pertumbuhannya sendiri itu tidak cukup membirakan. Beda hal dengan New Zealand, mengagumkan, melompat dari 11%, 14%, dan 18% untuk komposisi salesnya. Hal yang terbalik bisa kita lihat di UK dan Canada, di mana komposisinya jatuh ya dari 14% ke 12 ke 5 untuk UK, dan Kanada dari 9 ke 7 ke 6 ya. Jadi komposisinya makin lama makin kecil untuk kedua negara tersebut. Nah, lalu untuk sedikit lagi juga terkait sales, masih berkutat di sales, di sini ada kita tampilkan data sales return, di mana menunjukkan berapa return dialami oleh masing-masing negara. Di sini mungkin paling mencolok kita bisa lihat UK ya, dia mengalami kita sebesar 8% dari total sales, di mana itu terjadi pada tahun April 2020. Dan kalau kita lihat di sini pattern-nya cukup sama ya, di mana akan ada sales tinggi, lalu tiba-tiba akan ada jatuh sales sehingga 0%. Bisa kita lihat contoh mungkin di New Zealand, di mana kalau kita lihat di New Zealand, di Germany pada April 2018 itu mengalami sales yang cukup tinggi, sekitar 7%, dan pada next month-nya Mei New Zealand mengalami sales itu 0%. Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan karena harusnya return adalah sama dengan sales ya, di mana mereka terjadi all year round. Tapi di sini bisa kita lihat ada bulan-bulan tertentu di mana sales hingga mencapai 0%. Nah, mungkin ini apakah ini terkait kebijakan perusahaan di mana hanya memperbolehkan sales di periode tertentu, atau memang ada spending spree di bulan sebelumnya sehingga misalnya bulan April banyak banget penjualnya sehingga bulan Mei jatuh penjualnya. Tapi kalau kita lihat di global sales tadi sebenarnya tidak cukup seperti itu ya. Karena kalau kita lihat antara tadi sorry, dari bulan April ke bulan Mei sebenarnya tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Sehingga sebenarnya hipotesis bahwa adanya spending spree di bulan berikut, di bulan sebelumnya sebelum terjadi return, itu tidak cukup tepat. Global gross profit. Nah, di sini kita lihat ya, karena wajar ya, karena USA juga adalah negara dengan sales terbesar, maka wajar juga dia adalah negara yang memiliki gross profit tertinggi. Di sini kita lihat USA tertinggi diikuti dengan New Zealand, dan sekali lagi kita lihat cukup mengkhawatirkan UK ya, di mana UK sorry, di mana UK jatuh gross profitnya dengan cukup signifikan di sekitar tahun 2000, akhir 2019 dan awal 2020. Cukup
mengkhawatirkan sebenarnya dengan walaupun ini adalah trennya cukup kita lihat sama semua, tapi kalau kita lihat, maksudnya semua negara mengalami penurunan yang cukup signifikan secara gross profit. Kalau kita lihat secara margin, kita lihat secara margin UK juga mengalami kejatuhan yang lebih dalam dibanding negara-negara lainnya. Sama seperti kalau kita lihat bahkan UK mungkin bisa kita bilang satu di antara dua negara yang jatuh ya untuk gross profitnya, yakni UK dan Australia. Kita blok dulu. Nah, kita lihat seperti ini. Lalu untuk tadi kita ngomong gross profit, berikutnya kita ngomong lagi sekarang net profitnya. Kalau kita lihat net profit, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang tadi, hanya saja mungkin yang paling colok adalah USA di sini, di mana USA sekali lagi menempati urutan pertama dalam amount net profit, tapi dia mengalami kejatuhan yang sebenarnya cukup signifikan di 2020, cukup dalam, tapi tidak sedalam dengan kita dibandingkan dengan kejatuhan Australia, ya, di mana ini jauh lebih dalam dibandingkan penurunan net profit USA. Kalau kita lihat juga dari perspektif percentage, nah ini juga Australia mengalami kejatuhan negatif ya. Jadi net profit marginnya bukannya menaik, tapi malah jatuh hingga taraf negatif. Beda dengan negara lain, walaupun misalnya seperti New Zealand, walaupun New Zealand ini dia pertumbuhannya negatif, tapi tidak mencapai di bawah 0% ya. Jadi secara hitungan net profitnya masih meningkat walaupun profitnya menurun, tapi tidak sampai negatif. Nah, di sini juga karena ini tableau, di sini disediakan sebentuk profit and loss untuk masing-masing negara, di mana ini interaktif ya. Kita bisa mengganti masing-masing untuk melihat masing-masing negara bagaimana kontribusi sales, expense, dan segala macam komponen di sini dalam sebuah chart ya. Kita bisa lihat komposisinya bagaimana. Lalu berikutnya kami juga menyediakan semacam tabel korelasi. Kita menggunakan scatter plot di sini untuk memeriksa untuk melihat bagaimana hubungan antara sales dengan di sini kita mengambil 3 jenis expense, yakni advertising, commission, dan amortization on intangible value. Oke, mungkin untuk lebih gampangnya kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kita lihat tidak cukup tidak ada banyak outlier di sini, terutama di bagian di negara USA, di mana banyak outlier yang terjadi baik di advertising, commission, maupun amortization on intangible assets. Kalau kita lihat di sini, selain kebanyakan outlier dari USA, negara lain juga banyak, tapi kalau kita lihat di sini yang paling kuat R-squared-nya, ini paling kuat. R-squared adalah New Zealand di advertising, lalu New Zealand juga di advertising, dan terakhir ada kalau saya tidak salah, ada ini ya, ada Canada di amortization on intangible asset. Tapi kalau kita lihat, walaupun yang terkuat tetap saja R-squared-nya masih terbilang kecil ya, hanya mencapai sekitar di 0,1, 0,3, dan 0,1 juga. Nah, jadi mungkin kita tidak bisa serta-merta mengambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang kuat karena R-squared-nya sendiri terbilang kecil. Oke, mungkin itu dari presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.